Target acquired, bombs away. Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Top Gun Maverick tahun 2022. Film ini menceritakan seorang pilot yang super hebat, dan dia mencoba mendidik pilot-pilot baru yang nantinya mereka semua akan melakukan sebuah misi yang sangat sulit. Dan bagaimana keseruan dari filmnya? Gak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kapten pilot angkatan laut yang bernama Maverick. Terlihat dia sedang memperbaiki pesawat miliknya. Dan di hangar itu terlihat juga banyak sekali foto-foto kenangannya saat masih berada di Top Gun. Kemudian, Maverick bergegas mengunjungi fasilitas pengujian jet tempur miliknya. Sesampainya di sana, dia disambut sama kepala program yang bernama Hondo. Hondo memberitahu kalau Laksamana Kane akan memberhentikan pengujian pesawat tempur miliknya karena selama ini Maverick belum bisa mencapai kecepatan maksimal 10. Mendengar hal itu, tentu saja Maverick tidak terima dan berencana akan menguji sekali lagi pesawat tersebut. Setelah semuanya aman, Maverick pun mulai menerbangkan pesawatnya. Saat sudah mencapai di ketinggian yang diharapkan, Maverick mulai memacu pesawatnya. Mach 9. Hingga akhirnya, Maverick pun berhasil terbang dengan kecepatan maksimal 10. Semua orang pun bergembira. Namun Maverick belum puas dengan hasil itu. Dia berencana ingin terus memacu pesawatnya hingga limit yang tak terbatas. Hingga akhirnya mereka semua kehilangan kontak dengan si Maverick. Maverick! Ternyata Maverick masih hidup cuy. Dan dia masuk ke dalam sebuah rumah makan untuk meminta minum. Setelah itu, Maverick dijemput untuk menemui Laksamana Kane. Di sana, Laksamana Kane sangat marah dengan apa yang udah dilakukan sama Maverick. Dan dia juga menghukum Maverick untuk tidak lagi terbang di angkatan laut. Dan Laksamana Kane juga menyuruh Maverick untuk kembali ke dalam Top Gun. Di sana, Maverick bertemu dengan Laksamana Warlock dan Laksamana Cyclone. Ternyata mereka mempunyai misi untuk menghancurkan pabrik uranium ilegal yang telah melanggar perjanjian NATO. Jika pabrik itu dibiarkan, maka akan membahayakan para sekutu mereka. Namun masalahnya tidak mudah untuk menghancurkan pabrik tersebut, karena pabrik itu menyimpan uraniumnya di bunker bawah tanah yang dikelilingi lembah yang sangat curam, sehingga menyulitkan GPS mendeteksi langsung lokasi tersebut. Dan juga ada pangkalan pesawat, yang mana pesawat-pesawat di sana sudah generasi kelima. Lalu Laksamana Cyclone bertanya kepada Maverick apakah dia bisa melakukan misi tersebut. Dan setelah Maverick menganalisa, dia merasa bahwa misi ini sangat sulit dilakukan. Mereka harus mengirim setidaknya 4 pesawat tempur. Maverick bingung sama siapa dia akan menjalankan misinya. Terlebih, tidak ada lagi pilot yang hebat di angkatan laut. Namun ternyata, Laksamana Cyclone tidak menyuruh Maverick yang menjalankan misi ini. Tujuan mereka membawa Maverick kembali ke Top Gun untuk melatih 12 pilot pilihan, yang nantinya Maverick akan menentukan 6 orang yang akan menjalankan misi tersebut. Maverick awalnya tidak mau, karena di antara 12 pilot tersebut ada seorang anak yang bernama Rooster. Dia adalah anak dari mendiang partner terbangnya saat di Top Gun, yaitu Gus. Dan Gus ini dulunya tewas saat sedang terbang bersama si Maverick. Jadinya Maverick tidak mau peristiwa itu terjadi lagi ke anaknya. Namun karena ini adalah pilihan dari rekan pilotnya dulu yang bernama Iceman,
Dan sekarang dia menjabat sebagai laksamana di Angkatan Laut. Akhirnya Maverick pun setuju. Setelah itu Maverick pergi ke sebuah bar, tempat di mana pilot-pilot pada berkumpul. Dan di sana Maverick tidak sengaja bertemu dengan pemilik bar tersebut, yang ternyata itu adalah Penny, mantan pacarnya. Beberapa saat kemudian, para pilot pilihan Top Gun mulai berkumpul di sana. Ada Hangman, Phoenix, Payback, Fanboy, Coyote, Bob, dan Rooster. Di sini, Hangman memiliki sifat yang sangat sombong. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik dari yang lain. Dan saat Maverick akan membayar minumannya, uangnya malah nggak cukup. Dan Penny membunyikan loncengnya. Ternyata Hangman dan lainnya membopong Maverick keluar dari bar tersebut. Saat di luar, Maverick tak sengaja melihat Rooster yang sedang memainkan piano. Seketika itu, dia teringat kenangan bersama mendiang ayahnya Rooster, yaitu Gus. Dan Gus di sini harus tewas saat mereka menjalankan sebuah misi. Di keesokan harinya, semua pilot yang terpilih mulai berkumpul. Kemudian, Warlock memperkenalkan pelatih mereka. Tak lain dan tak bukan, pelatihnya adalah Maverick. Terlihat Hangman dan lainnya terkejut bahwa orang yang mereka bopong keluar waktu itu sekarang adalah pelatih mereka. Di sini, Maverick meminta kepada semua pilot untuk menunjukkan semua skill yang ada pada diri mereka. Namun, saat mereka semua akan terbang, Maverick menemui Rooster dulu. Hangman dan Phoenix yang melihat mereka berdua jelas merasa curiga dengan hubungan antara Maverick dan Rooster. Latihan kali ini, Maverick meminta semua pilot mengejarnya. Namun, mereka semua harus terbang di bawah ketinggian 5.000 kaki. Jika mereka bisa menembak Maverick, maka Maverick akan push up sebanyak 200 kali. Dan begitu juga sebaliknya. Dan latihan kali ini akan 2 pesawat dulu yang melawan Maverick. That's a kill. That's a kill. This is how you're out, Phoenix. Son of a bitch. Satu persatu dari mereka terkena tembakan dari Maverick. Dan sekarang gilirannya Rooster yang melawan si Maverick. You see me now? Rooster dengan semangat ingin mengalahkannya. Hingga dengan nekat, dia menukik ke bawah sampai melebihi batas terbang. Maverick pun segera menyusulnya dan menyuruh Rooster untuk segera naik. Hingga akhirnya, Maverick berhasil mengunci pesawatnya. Lalu Phoenix mendatangi Rooster dan dia menanyakan ada hubungan apa dia dengan Maverick. Dan Rooster menjawab bahwa dia telah menarik berkasnya yang ingin menjadi pilot angkatan laut. Karena hal itu, Rooster mulai tidak suka dengan si Maverick. Terlebih, Rooster juga sudah tahu kalau ayahnya dulu tewas bersama Maverick. Dan Rooster mengira bahwa ayahnya tewas disebabkan olehnya. Atas kejadian tadi, Maverick harus dipanggil sama Laksamana Siklon. Dia dimarahi karena sudah terbang di bawah batas yang sudah ditentukan. Siklon menganggap yang terpenting bagi mereka semua adalah bisa bekerja tim dan bagaimana cara menembak sasaran. Maverick pun menjelaskan bahwa di misi tersebut mereka harus terbang dengan serendah mungkin. Dan Maverick menganggap bahwa peraturan yang dibuat hanya mementingkan keberhasilan dari misinya tanpa memikirkan keselamatan para pilot. Lalu Maverick meminta Siklon untuk menyetujui latihan terbang rendah dan merubah batas bawah yang diinginkannya. Walau sebenarnya latihan Maverick ini gila, namun dia sangat mengerti dengan semua resiko yang akan mereka alami. Jadi sebisa mungkin Maverick ingin semua pilot untuk bisa melampaui semua kemampuan yang mereka punya. Di lain sisi, Hangman dan Coyote tak sengaja melihat beberapa foto miliknya si Maverick. Dan di sana mereka menemukan foto dari ayahnya Rooster, yang mana ayahnya Rooster dulunya juga adalah sang legenda dari Top Gun. Penat dengan urusan pelatihan, Maverick mendatangi bar miliknya si Penny.
Di sana, dia bertemu dengan anaknya yang bernama Amelia. Dan dari sini, si Maverick mulai PDKT-an lagi sama mantan pacarnya itu. Terlebih, si Penny juga sekarang udah jadi janda anak satu, cuy. Hi, Penny. Kembali ke sesi latihan. Di sini, Maverick akhirnya memberitahu medan yang akan mereka lewati dalam misi tersebut, yang mana mereka semua harus terbang dengan serendah mungkin menelusuri lembah. Jika mereka terbang lebih dari 100 kaki, maka rudal canggih di sana akan mendeteksi dan langsung menembak mereka. Dan tak hanya itu, mereka hanya diberi waktu 2,5 menit saja. Jika lebih dari itu, pesawat generasi kelima yang menjaga pabrik tersebut akan mengejar mereka. Dan di latihan kali ini, Maverick memberikan keringanan dengan terbang maksimal 300 kaki dengan waktu 3 menit. Mereka semua kini mulai terbang dengan simulasi medan yang diberikan oleh Maverick. Sayangnya, Phoenix harus tertembak karena dia menghindari pesawat dari Coyote yang terbang pelan di depannya. Lalu, Maverick menasehati untuk menjaga komunikasi antara tim. Dan di latihan ini, hanya Rooster yang berhasil selamat dari rudal. Tapi Maverick menganggapnya bahwa Rooster telah gagal karena dia terlambat 1 menit. Dan karena keterlambatannya itu memberikan celah ke pesawat musuh untuk mengejar mereka. Karena pada dasarnya pesawat yang mereka naiki besok hanya pesawat F-18 yang kalah teknologinya sama pesawat musuh. Namun Rooster beranggapan bahwa dia pasti bisa melawan pesawat musuh, karena bagi dirinya ini bukan tentang pesawatnya, melainkan seorang pilotnya. Keadaan makin memanas, ditambah Hangman mulai menyinggung tentang kematian dari ayahnya Rooster. Di keesokan paginya, Maverick mendatangi kediaman dari rekan timnya dulu, yaitu Laksamana Iceman. Di sini, Iceman sedang mengidap sebuah penyakit kanker tenggorokan. Jadi, dia harus dibantu dengan sebuah tulisan untuk berkomunikasi. Dan berkat Iceman ini juga, Maverick tetap bisa berkarir di dunia pilot angkatan laut. Maverick berterus terang kepada Iceman bahwa dia sama sekali tidak ada bakat untuk menjadi seorang pelatih, karena jati dirinya adalah seorang pilot. Dan dia bingung harus gimana lagi ke Rooster. Jika dia menurunkan Rooster ke dalam misi ini, kemungkinan besar Rooster akan tewas. Dan jika dia tidak menurunkan Rooster, maka Rooster akan tambah membencinya. Iceman terus meyakini Maverick bahwa angkatan laut membutuhkan penerus seorang pilot yang hebat. Jika tidak dari sekarang, maka tidak akan ada lagi pilot yang hebat seperti dirinya. Di keesokan harinya, Warlock mendapatkan informasi bahwa pabrik uranium tersebut akan beroperasi 10 hari lagi. Hal itu berarti mereka semua hanya punya waktu 1 minggu saja. Lalu Maverick langsung menjelaskan bagian yang paling sulit dalam misi ini. Mereka harus membuat 2 tim yang terdiri dari 4 pesawat. Kemudian mereka harus melewati daratan tinggi, dan setelah itu pesawat mereka harus menukik dengan sangat tajam sambil membidik bunker tersebut. Dan inilah titik kunci dari misi mereka. 2 pesawat awal akan menjatuhkan bom dengan laser agar ventilasi bunker tersebut terbuka. Dan setelah itu, tim yang kedua gilirannya menjatuhkan bom di bunker tersebut. Jika tim awal saja sudah gagal, maka misi mereka akan gagal, cuy. Dan belum sampai situ saja, pesawat mereka harus terbang melewati lembah yang sangat tinggi. Hal itu pasti akan membuat dada mereka terasa sangat sesak. Maka dari itu, Maverick meminta semuanya untuk fokus. Jika tidak, maka mereka semua akan pingsan. Dan masalah belum selesai, cuy. Setelah mereka berhasil melewati lembah yang sangat curam, pesawat mereka akan terdeteksi oleh rudal dan pastinya langsung menembaki pesawat mereka. Disinilah baru skill dari pilot akan sangat diuji. Latihan pun dimulai. Kini gilirannya Phoenix yang sebagai pilot dan Bob yang bertugas membidik target, dan Coyote yang bergerak duluan lebih awal.
It's no good. Sorry, I can't get aloft. Damn it, missed. Namun sayangnya, lemparan bom mereka meleset. Dan saat pesawat mereka mulai menukik ke atas, Coyote mulai kehilangan kesadaran. Maverick kemudian dengan cepat mengunci pesawat Coyote agar alarm pesawatnya berbunyi. Give me tone. Step out of it, Coyote. Coyote! Beruntung, di waktu yang tepat, Coyote berhasil tersadar dan berhasil selamat. Saat mereka semua hendak kembali, tak disangka pesawat Phoenix malah menabrak segorombolan burung yang mengakibatkan mesin pesawatnya rusak. Maverick dengan cepat menyuruh mereka semua untuk melontarkan keluar. Setelah itu, Maverick dikabarkan bahwa Laksamana Iceman telah meninggal dunia. Kesedihan Maverick pun berlipat ganda ketika Laksamana Cyclone malah memecatnya dan kepelatihan akan diambil alih sama Cyclone sendiri. Di sini, Cyclone juga mengejeknya bahwa Maverick juga pasti belum tentu bisa menyelesaikan misi tersebut. Kini, setelah kematian dari Laksamana Iceman, karir Maverick pun sudah tidak ada lagi yang melindunginya. Cyclone kini mulai menjadi pelatih baru. Dia langsung merubah peraturan yang telah dibuat sama Maverick. Namun, para pilot di sana malah ragu dengan keputusannya. Secara, keputusan si Cyclone ini tidak masuk akal bagi mereka. Hingga saat itu, mereka semua dikejutkan dengan aksi Maverick yang akan membuktikan bahwa mereka semua bisa menyelesaikan misi tersebut dalam waktu 2 menit 15 detik. Dan tentu saja, Maverick berhasil membuktikan kepada semuanya. Namun masalahnya, Maverick ini udah pro banget cuy. Lah yang lain masih harus dididik untuk menjadi setara dengan si Maverick. Atas keberhasilannya Maverick, kini Laksamana Cyclone makin bingung dengan keputusan yang akan dia ambil. Dan mau tidak mau, Laksamana Cyclone harus menurunkan Maverick sebagai ketua tim dalam misi tersebut. Lalu, Maverick pun menemui Penny untuk meminta izin sekalian salam perpisahan terakhir kalinya. Karena dia sadar bahwa misi kali ini sangat sulit untuk diselesaikan. Dan hari pertempuran pun tiba. Di dalam kapal induk, Maverick harus memilih siapa saja yang akan terbang menjalankan misinya. Dengan pertimbangan yang sulit, Maverick memilih Phoenix sebagai pilot dan akan berpasangan dengan Bob. Dan Payback sebagai pilot dengan Fanboy yang akan menjadi co-pilot. Dan terakhir, Maverick dengan berat hati memilih Rooster sebagai pilot yang terakhir. Dan sisanya menjadi cadangan jika nanti diperlukan. Sebelum mereka semua terbang, Hangman akhirnya menemui Rooster. Dan tak disangka, dia memberikan semangat kepadanya. Pesawat mereka kini mulai lepas landas dari kapal induk. Dan setelah itu disusul rudal dari kapal induk yang akan menghancurkan markas para penjaga di sana. Kini mereka semua hanya memiliki waktu 2 menit 30 detik untuk bisa menyelesaikan misinya. Mereka semua mulai bermanuver di antara lembah. Yang di atas terdapat banyak rudal yang sudah siap siaga. Namun, radar dari mereka mendeteksi bahwa adanya pesawat musuh yang sedang berpatroli. Itu berarti laju mereka harus ditambah sebelum mereka semua dicegat sama pesawat musuh. Pesawat Maverick dan Phoenix mulai menanjak dan masuk menuju titik pelepasan bom. Setelah bom berhasil mengunci target, Maverick pun melepaskan bom tersebut. Dan bom pertama berhasil mengenai target. Pesawat Maverick dan Phoenix kini terus menukik ke atas. Dan kemudian disusul Payback dan Rooster.
dan mereka semua berhasil menghancurkan bunker tersebut. Namun disinilah keahlian seorang pilot sangat diuji. Pesawat mereka kini diserang oleh rudal musuh. Deploying countermeasures. Namun sayangnya, pesawat Rooster kehabisan suar pelindung. Dan Maverick mau tidak mau bermanuver dan melindungi Rooster. Namun, rudal tersebut berhasil mengenai pesawatnya Maverick, dan pesawatnya pun jatuh di wilayah musuh. Melihat hal itu, Rooster berencana menyusul Maverick. Namun sayangnya, pesawat patroli musuh mulai mendekat, dan Laksamana Cyclone harus menyuruh mereka semua kembali ke kapal induk. Ternyata, Maverick masih selamat. Dia berhasil melontarkan tubuhnya sebelum pesawatnya terjatuh. Namun tak disangka, ada helikopter musuh yang melihat keberadaannya. Maverick lalu bergegas pergi dan berlindung. Ternyata, Rooster kembali dan menembak helikopter tersebut. Namun sayangnya, pesawat Rooster terbang terlalu tinggi dan terkena tembakan rudal. Maverick yang melihatnya langsung berlari mencari Rooster. Di sini Maverick memarahinya karena telah melakukan hal yang gila. Namun semuanya sudah terjadi. Kini mereka berdua harus memikirkan bagaimana caranya agar mereka berdua bisa keluar dari tempat tersebut. Lalu Maverick melihat adanya sebuah pesawat musuh yang masih tersisa, dan dia mempunyai ide untuk mengambil pesawat tersebut. Awalnya Rooster ragu karena itu adalah pesawat F-14 yang sudah sangat tua. Untungnya pesawat tersebut masih bisa hidup cuy, dan mereka pun berhasil terbang. Namun saat Rooster mencoba menyambungkan radionya, dari bawah malah ada pesawat tempur musuh yang kembali berpatroli. Maverick menyuruhnya untuk bersikap layaknya seperti kawan mereka. Pesawat musuh itu menyuruh mereka berdua untuk kembali. Namun Rooster menyuruh Maverick untuk menyerang mereka saja. Rooster meyakini bahwa ini bukan soal jenis pesawat, namun siapa pilotnya. Mendengar hal itu, mental Maverick pun kembali brutal. Satu pesawat musuh berhasil mereka lumpuhkan. Maverick lalu membawa pesawat musuh terbang rendah di antara tebing agar navigasi senjatanya tidak bisa mengunci pesawat mereka. Dan kini jadi kesempatan Maverick untuk menembak pesawat musuh. Dari belakang, dengan sisa amunisi terakhir yang mereka miliki, Maverick berhasil menembak jatuh pesawat musuh itu. Mereka kini langsung bergegas kembali ke kapal induk. Namun sayangnya masih ada satu lagi pesawat musuh yang mengejar mereka. Gak habis-habis cobaan mereka ini cuy. Kini semua amunisi mereka sudah habis. Maverick pun tidak punya jalan lain dan meminta Rooster untuk melontarkan tubuhnya keluar dari pesawat. Namun pelontarnya rusak dan Maverick menukik ke atas supaya pesawat musuh tidak dapat membidik pesawat mereka. Dan ternyata Hangman datang dan berhasil menghancurkan pesawat musuh. Mereka semua akhirnya bisa kembali ke kapal induk. Namun Maverick harus melakukan pendaratan darurat karena roda pesawatnya hilang saat akan lepas landas. Akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misi itu dengan sempurna. Dan film pun selesai cuy. Dan itulah alur film dari Top Gun Maverick tahun 2022. Film yang sangat menarik ini cuy. Cobaan yang dilewati si Maverick juga nggak habis-habis. Jadi makin membuat film ini makin seru.
Oke lah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.